si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak ya, mengatakan uang ada di Farhat akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak itu lompat dari situ? Tidak mungkin dong dia masuk kalau nggak dibukain pintu. Apakah itu bagian daripada jebakan? Kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhat Abbas ya. Supaya ada kerjaan ya. Aksi para member UMKM yang pada Jumat kemarin menggelar demo di depan kantor hukum pengacara senior Elsa Sharif yang kemudian dilanjutkan ke kantor Farhat Abbas kini berbuntut panjang. Ya, Farhat Abbas yang sebelumnya memberi peringatan akan memenjarakan para member UMKM, baru-baru ini memberikan tanggapan cukup keras, terutama pada Andi Rivaldi yang dituding Farhat sebagai provokator. Meski mendapat ancaman akan dipenjarakan, koordinator member UMKM Andi Rivaldi balik menantang Farhat Abbas agar membuka diri dan berani menemui para member UMKM yang sedari awal menuntut dana investasi senilai 55 miliar untuk segera dikembalikan. Dan seperti apa kelanjutan dari polemik tersebut usai aksi demonstrasi di depan kantor Farhat Abbas kemarin? UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhat Abbas ya. Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian slot. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak ya, mengatakan uang ada di Farhat akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya. Nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian, kenapa nggak dirapat aja kalian, tentukan, jelaskan. Modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif, sama Pidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan, mau masuk ke pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga Andi udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles itu siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan. Malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Ya, itu merugikan orang juga. Udah kita laporkan juga di Polres Jakarta Utara. Nah, jadi sudahlah. Ini awalnya adalah gara-gara Densu berani datangin rumah gue. Akhirnya semua pada ngikut ke rumah gue. Alhamdulillah yang ngikut ini adalah orang-orang yang modal stres doang. Yang cuma berani doang, modal berani. Bukan orang yang punya landasan hukum yang kuat, punya bukti yang kuat ya. Itu ibu itu, ada rekaman suaranya. Dia bilang, Pak Farhat, katanya Pak Farhat mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kau cuma modal berani doang. Karena kau tipu orang semua ini, kau bilang ada uang tidak sama saya. Lu dikit lagi di penjara, Andi. UMKM itu, coba tanya bukti, yang gak ada buktinya dia. Hanya disuruh orang gitu. Pengacaranya Firdaus sudah ketemu saya. Udah mengatakan katanya surat laporannya palsu, surat palsu, tanda tangan palsu semua. Dia tahu cara bikin, ini hanya rekayasa karang-karangannya Andi. Kenapa India itu muncul? Karena dia takut. Padahal kalau dibuka sebenarnya bukti oleh Elsa Sharif, nanti jelas kok itu uang legal. Hak honorarium. Ada tanda tangan, ada pernyataan. Ya jadi nggak ada masalah. Kalau mereka mau gugat bukan laporan pidana, nipu. Laporin aja perdata sana gugat. Namanya lawyer, kan ada imunitasnya dia gitu. Kira kalau memang Farhat ini gentle, apa sih susahnya temui emak-emak kok? Beda kalau saya dapat bawa bodyguard gitu ya. Nah, itu boleh keberatan tuh. Nah, kira-kira apa yang membuat keberatan? Nggak ada penyerobotan di sana. Ya kalau menurut saya itu sah-sah saja, itu kan hak sebagai warga negara untuk melaporkan apabila memenuhi unsurnya, kan begitu. Ya, 2 alat bukti yang cukup. Nah, tentu laporannya itu saya juga sudah dapat dari teman-teman UMKM, bahkan Andi Rivaldi, bahwa laporannya itu kan terkait untuk teman-teman
ibu-ibu ini ya, itu kan 167 itu masuki pekarangan orang lain tanpa izin tuh. Tetapi kita harus lihat ya bahwa peristiwa hukumnya saat itu terjadi di tanggal kurang lebih kalau nggak salah di tanggal 25 deh ya, bahwa itu kan orang-orang itu mendatangi dan dibukakan pintu oleh penjaga rumahnya FA seolah-olah orang melompat. Kan 167 itu kan memasuki rumah terus pekarangan tertutup tanpa hak, artinya tanpa izin tuh. Nah pertanyaan saya, apakah anak-anak itu lompat dari situ? Tidak mungkin dong dia masuk kalau nggak dibukain pintu. Apakah itu bagian daripada jebakan? Saya minta tolong Ibu Elsa Sharif, saya minta tolong kepada Pak Bibi, saya minta tolong kepada Pak Fahad. Dana tersebut itu adalah dana pribadi saya yang saya titipkan ke Anda. Saya minta tolong kembalikan itu untuk bantu kepada member-member saya dan yang lain, untuk bantu mereka. Mereka tuh sangat kasihan, sangat kasihan. Farhad Abbas belakangan ini dibuat sibuk dengan berbagai polemik yang menyeret namanya. Tidak lama usai kediamannya didemo oleh member UMKM, Farhad Abbas juga harus berurusan dengan sesama pengacara. Kali ini giliran Herwanto Nurmansyah yang memperkarakan Farhad Abbas yang disebut-sebut melanggar kode etik advokat. Ia tidak tanggung-tanggung, Herwanto membuat pengaduan ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI yang tidak lain menjadi rumah bagi Farhad Abbas menjalankan profesinya sebagai seorang advokat. Namun bukan Farhad Abbas namanya jika tidak melawan. Mantan suami Nia Daniati itu menantang balik Herwanto untuk menggugatnya dengan nilai fantastis, yakni 1 triliun. Lantas, apa kata Herdian Saksono selaku Ketua Komisi Pengawas Advokat Indonesia? Mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer-lawyer yang tidak berpengalaman. Ya, apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan Farhad pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Buceri? Ya, merasa begitu? Ya, ya udahlah. Yang begini-begini menurut saya laporan itu nggak akan ditanggapi oleh Pradi. Ya. Yang laporin saya bukan anggota Pradi. Ya, nggak jelas juga yang laporin saya. Ya itu hanya datang mempermalukan. Lagian juga kalian ngapain mau pergi ikut-ikuti syuting mereka itu? Ya, udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang apa? Yang mau mencari-cari perhatian dengan modal berani doang. Kami secara resmi memasukkan laporan ya dugaan terkait pelanggaran kode etik ya yang dilakukan oleh rekan kami sejawat ya, yaitu Farhad Abbas. Ya, kami berharap organisasi advokat yaitu PERADI bisa memanggil dan memeriksa ya juga mengadili ya. Artinya kalau memang ternyata terdapat dugaan pelanggaran kode etik ya kami berharap tolong dikasih sanksi agar apa? Agar masyarakat tidak lagi menjadi gaduh, tidak menjadi terganggu terkait dengan ucapan tindakan-tindakannya. Ketika saya membela Nopi, dia langsung mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Nah kemudian bikin status, ya statusnya itu terkait dengan apa yang saya pakai ini kayak begini kan, dia pasang status dengan kalimat-kalimat yang kurang pantas. Ya menurut saya begini loh, menurut saya sesama rekan sejawat tidak elok ya. Dipandang dari sudut etika itu dugaan kami melanggar kode etik. Jadi kami sampaikan kepada organisasi, harga organisasi ya bisa memandang, menilai apakah yang dilakukan oleh Farhad Abbas ini kira-kira pantas sebagai rekan sejawat. Mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Nopi, berharap dipakai, nggak dipakai sampai sekarang. Nah inilah orang-orang yang menurut saya tidak belajar kode etik lawyer. Giliran saya serang dikit langsung baper, langsung kayak orang apa ya gitu. Saya sebagai ketua dari Komisi Pengawas Advokat di Kongres Advokat Indonesia, saya menghimbau menjunjung tinggi etika
di setiap pribadi para officium nobile. Artinya kita harus mengedepankan etika dalam bertindak dan menjalankan tugas. Nah, ketika itu memang menjadi ganjalan, yang harus dikerjakan adalah memberikan peringatan. Artinya di masing-masing organisasi itu wajib menjaga anggotanya, tindak tanduk anggotanya, apakah dia melanggar etika atau tidak. Nah, ketika ada pengacara dengan pengacara lainnya itu bersiteru, jangan laporan polisi sebagai jalan keluarnya. Ada baiknya dilaporkan dulu di organisasinya, sehingga fungsi kontrol dari organisasi advokat menjadi nyata dan menjadi satu pokok yang memang harus ditempuh oleh orang pencari keadilan untuk menjunjung tinggi etika dan tidak bersiteru soal beginian di media sosial. Itu menunjukkan sikap-sikap yang tidak terpuji dan tidak menunjukkan tauladan ke masyarakat bahwa hukum itu bukan permainan, hukum itu adalah panglima untuk masyarakat Indonesia. Untuk mantan teman saya ini, jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Ya, ketika dia muncul di media sosial, maka dia harus menjaga tuh ucapan, tindakan, sikap dan perilakunya dijaga. Tapi kalau seandainya advokat-advokat yang biasa-biasa saja gitu kan, tidak menjadi perhatian publik, mata masyarakat tidak tertuju pada dia, ya saya rasa juga ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ini tidak menimbulkan permasalahan. Untuk Farhad Abbas, mohon maaf nih, saya tidak melihat. Ya, saya tidak melihat apa kontribusinya terhadap penegakan hukum. Kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas ya. Supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwan. Iya, supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Inilah dinamika yang ada di masyarakat. Artinya kita berharap bahwa sebetulnya di masa depan, di masa yang akan datang, kesadaran terhadap beretika di masyarakat itu menjadi yang didahulukan. Orang tidak akan melanggar hak orang lain dan akan menghormati hak-hak orang lain. Seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. Pepatah itu sepertinya tidak berlaku bagi Farhad Abbas. Bagaimana tidak, perseteruannya dengan Novi terkait uang donasi 1,3 miliar, kian hari polemik tersebut kian melebar dan menyeret sejumlah nama. Ya, sebut saja Pablo Benua dan aktor Denny Sumargo. Belakangan ini, keduanya terlibat konflik panas dengan Farhad Abbas, bahkan berujung saling lapor. Dan kata damai sepertinya jauh dari harapan. Ya, Farhad mengisyaratkan akan terus maju memperkarakan Pablo Benua dan Denny Sumargo lewat jalur hukum. Pablo sudah kita laporkan, udah di BAP semua kita, tinggal manggil dia. Oke? Apalagi? Tapi terkejut gak Bang dengan mengundurkan dirinya Pak? Enggak lah, memang gitu gayanya kok. Yang nunjuk datang, kayak Jelangkung tuh pergi datang dari ulang pulang nggak permisi kan lucu. Membela Novi tiba-tiba mundur, ya kan? Emang Pak Dodi mundur wir. Ya Jelangkung pergi nggak diundang pulang sendiri, oke? Laporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan ada burungmu, cabut pedangmu. Itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Saya tegaskan ya, di dalam masyarakat hukum di Indonesia itu, melapor itu adalah hak dari masing-masing subjek hukum. Tapi kalau kita melihat bahwa sebetulnya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan tabayun,
atau diselesaikan dengan musyawarah mufakat, bahwa laporan polisi itu adalah ultimum remedium, artinya last resort, langkah terakhir yang bisa ditempuh oleh subjek hukum di Indonesia untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini mesti dilihat. Makanya kalau banyak orang menyebutkan ya, Indonesia dulu tuh ada adat ketimuran, kemudian orangnya sabar. Mungkin saat-saat ini mulai bergeser nilai-nilai itu. Orang Indonesia bisa dikatakan sumbu pendek. Dalam arti kalau ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor, semuanya dilaporin. Bisa dibayangkan polisi ini terima laporan sampah tuh berapa banyak. Makanya kalau jadi polisi stres, jangan salahkan, karena kenapa? Sistem pelaporan itu hantu pun bisa melapor, setan pun bisa melapor. Karena kenapa? Polisi nggak boleh menolak laporan yang dari subjek hukum. Nah, apakah saya katakan hantu atau setan itu bisa melapor? Saya katakan itu konotasinya sedemikian. Artinya dia bukan punya persoalan yang harus sampai dilaporkan ke pihak kepolisian menjadi masalah mereka untuk diselesaikan, tapi kekesalan hati atau pikiran dendam yang akibat emosi, amarah sesaat berujung di laporan polisi. Nah, saya menghimbau supaya masyarakat Indonesia lebih menimbang-nimbang bahwa sebetulnya laporan polisi adalah last resort, ultimum remedium, langkah terakhir. Utamakan musyawarah mufakat tabayun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.